Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di video kali ini kita masih membahas soal dan ringkasan materi mengenai Olimpiade Sains Nasional. Di video kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu zat dan kalor, dengan indikator menganalisis sifat termal dan kimiawi bahan serta pengaruh kalor terhadap bahan. Adapun ruang lingkup dari materi ini adalah zat dan wujudnya, atom, unsur, molekul, dan senyawa, larutan dan campuran, asam basa garam, zat aditif dan adiktif, perubahan fisis, perubahan kimia, dan perpindahan kalor. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai poin 1-4. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu ringkasan materi, zat, dan wujudnya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Zat adalah bentuk materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. Ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk zat padat, perhatikan tabel berikut ini. Untuk zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Kemudian sifat partikelnya yaitu sangat berdekatan, susunannya teratur, gaya antar partikelnya sangat kuat, kemudian partikel bergetar pada tempatnya. Maka susunan partikelnya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk zat cair memiliki ciri bentuk berubah sedangkan volumenya tetap. Kemudian sifat partikelnya, yang pertama, partikel kurang rapat, kalian dapat perhatikan gambar ini. Kemudian susunan partikelnya tidak teratur, gaya antar partikelnya kurang kuat, mudah bergerak dari tempatnya, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kelompoknya. Kemudian sifat dari gas memiliki bentuk dan volume yang berubah. Kalian perhatikan untuk susunan partikel, yang pertama sangat berjauhan, yang kedua susunan partikelnya tidak teratur, yang ketiga gaya antar partikel sangat lemah, dan yang terakhir mudah bergerak bebas dengan cepat. Sifat zat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisis suatu zat, sedangkan sifat kimia adalah berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Contoh yang termasuk sifat fisika yaitu wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan sifat kemagnetan. Sedangkan contoh sifat kimia yang pertama, mudah terbakar, proses berkarat, mudah meledak, dan sifat beracun. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zat tersebut. Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut mencair. Nah, pada proses mencair memerlukan sejumlah kalor, atau disebut juga proses menerima kalor. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, proses membeku adalah proses yang melepaskan kalor. Jadi, perubahan wujud yang memerlukan kalor cirinya mengalami kenaikan suhu. Contohnya adalah melebur atau mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang melepaskan kalor cirinya mengalami penurunan suhu. Contohnya membeku, mengembun, dan mendeposisi atau mengkristal. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula karena terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Dan yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Materi berikutnya kita akan membahas atom, unsur, molekul, dan senyawa. Istilah atom memiliki arti yang sama dengan unsur, yaitu bagian terkecil dari suatu zat. Contoh unsur atau atom adalah hidrogen atau diberi lambang H, karbon, lambangnya C, oksigen, O, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. H2O terdapat 2 jenis unsur yaitu hidrogen dan oksigen.
dan terdapat 3 buah atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara unsur dan atom. Kemudian kita akan membahas molekul dan senyawa. Molekul memiliki arti yang sama dengan senyawa, yaitu gabungan dari beberapa unsur atau atom yang saling berikatan. Contoh senyawa atau molekul yang ada di alam antara lain adalah air atau H2O, karbon dioksida CO2, dan karbon monoksida CO. Untuk lebih memahami perbedaan molekul dan senyawa, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 2 jenis senyawa yaitu H2O dan CO2. Dan terdapat 3 buah molekul yaitu 2 molekul H2O dan 1 molekul CO2. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara senyawa dan molekul. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Perhatikan gambar berikut ini. H2 dapat dikatakan sebagai molekul, tetapi tidak bisa disebut sebagai senyawa. H2 merupakan molekul karena merupakan gabungan antara 2 atom atau lebih. Ada 2 atom dalam molekulnya. H2 bukan disebut senyawa karena bukan gabungan 2 jenis unsur atau lebih. Hanya ada 1 jenis unsur, yaitu hidrogen. Molekul unsur adalah salah satu jenis molekul yang berdasarkan unsur pembentuknya tersusun dari atom-atom atau unsur yang sama atau sejenis. Sedangkan molekul senyawa, perhatikan gambar berikut ini, terdapat misalnya H2O. H2O itu dapat dikatakan sebagai molekul dan juga dapat dikatakan sebagai senyawa. H2O merupakan molekul karena merupakan gabungan 2 atom atau lebih. Ada 3 atom dalam molekulnya. H2O juga disebut sebagai senyawa karena merupakan gabungan 2 unsur atau lebih. Ada 2 jenis unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Jadi molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih atom unsur yang saling berbeda, berikatan satu sama lain. Contohnya adalah molekul senyawa CO2, H2O, HCl. Kemudian yang dimaksud dengan ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak sama dengan 0 atau jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Ion bermuatan positif disebut sebagai kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut sebagai anion. Suatu ion dapat berupa atom tunggal yang bermuatan dan bisa juga merupakan molekul yang bermuatan. Contoh beberapa ion: kation Na+, Mg2+, Al3+, NH4+. Anion Cl-, O2-, N3-, SO4-2-. Kemudian kita akan membahas larutan dan campuran. Perhatikan gambar ini. Campuran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen atau disebut juga sebagai larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tetapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Sedangkan campuran heterogen, seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas asam, basa, dan garam. Perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan ciri-ciri dari asam, basa, dan garam. Untuk asam, dalam air menghasilkan ion H+. Kemudian derajat keasaman atau pH kurang dari 7 dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan basa, dalam air menghasilkan ion OH-. Derajat keasaman atau pH lebih dari 7 dapat membirukan kertas lakmus merah. Sedangkan garam disebut juga sebagai netral, merupakan hasil reaksi dari asam dan basa. Derajat keasaman atau pH sama dengan 7, warna kertas lakmus tidak berubah, atau warna kertas lakmus merah dan biru akan tetap atau tidak berubah. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal-soal KSN. Yang pertama adalah dalam darah terkandung garam. Larutnya garam dalam darah merupakan peristiwa. Soal ini merupakan soal OSK IPA tahun 2015. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa fisika karena kelarutan termasuk sifat fisika. Soal yang kedua, pada peristiwa air mendidih dalam bejana terjadi penguapan di
Ini merupakan soal OSN IPA SMP tahun 2016 tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan pilihan yang ada, jawaban yang tepat adalah penguapan terjadi di permukaan air. Soal yang ketiga, sejumlah gula dilarutkan ke dalam air. Gambar manakah yang bisa menjelaskan susunan partikel gula dalam larutan? Pertama, kalian perhatikan warna abu-abu adalah partikel gula, sedangkan warna putih adalah partikel air. Kalian harus memahami sifat dari gula. Yang pertama, gula memiliki rumus kimia C6H12O6. Kemudian gula merupakan senyawa. Gula jika ditambah dengan air menjadi campuran yang homogen atau disebut juga sebagai larutan. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya, tumbuhan menangkap cahaya kemudian menggunakannya untuk mengubahnya menjadi makanan. Selain makanan dalam bentuk padatan, proses tersebut dapat juga menghasilkan suatu gas yang berguna bagi kehidupan. Bagaimana sifat materi dari zat padat yang dihasilkan? Jawabannya adalah A, yaitu zat yang dihasilkan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Tentu saja proses ini merupakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tanaman tidak terlepas dari reaksi kimia. Demikianlah pembahasan materi mengenai zat dan wujudnya. Di video selanjutnya kita akan membahas pemuaian dan kalor. Sampai bertemu pada video selanjutnya.